trimester pertama, mual dan muntah yang dirasakan itu adalah hal yang normal sebenarnya. Tapi kalau sampai membuat ibu tidak bisa beraktivitas seperti biasa, lebih baik ibu langsung ke fasilitas kesehatan. Yang kedua adanya demam tinggi, kemudian juga bengkak di kaki, tangan, dan wajah, atau sakit kepala. Nggak perlu nunggu kejang, misalnya ketahuan ada bengkak di seluruh tubuh aja, ibu langsung datang aja ke puskesmas. Kemudian juga keluar air ketuban atau perdarahan pada hamil muda atau hamil tua. Pada prinsipnya, ibu hamil itu tidak boleh mules, tidak boleh keluar darah, dan tidak boleh keluar air-air sebelum usia kehamilannya menginjak 9 bulan. Gitu. Kemudian juga mesti ke vaskes itu ketika ibu nggak merasakan gerakan janin. Misalnya begini, gerakan janin itu kan sudah bisa dirasakan usia kehamilan trimester kedua ya. Dan bayi itu udah punya rutin, jadi ibu mesti memantau gerakan janin per harinya itu jam berapa, yang pertama. Dan yang kedua, sehari dia bergeraknya berapa kali. Gitu. Ini suara yang bocor ya. Nah, kalau misalnya ketemu tanda bahaya pada kehamilan, saya mesti kemana, Bu? Kalau ketemu tanda bahaya pada kehamilan seperti yang tercantum di layar, ibu lebih baik langsung ke rumah sakit. Memangnya saya nggak boleh ke puskesmas, Bu? Bukannya nggak boleh, Bu. Kalau ke rumah sakit itu penanganannya jadi lebih cepat. Kalau masuk ke puskesmas akan melalui banyak prosedur yang mesti dilakukan. Sedangkan tanda bahaya itu memerlukan penanganan yang sangat cepat karena berbahaya nggak cuma buat ibu aja, tapi buat janinnya juga. Nah, masalah lain pada kehamilan itu apa aja sih? Nah, kalau misalnya ketemu masalah-masalah seperti ini, ibu bisa mengkonsultasikan dulu atau mau berobat ke puskesmas atau rumah sakit juga silahkan. Misalnya ada demam, menggigil atau berkeringat, apalagi dengan keadaan COVID sekarang ya. Jadi lebih mesti mewaspadai demam, keluhan batuk pilek yang nggak sembuh-sembuh, kemudian juga disertai sesak nafas, jantung berdebar atau sulit dan ada rasa cemas, silakan datang aja ke puskesmas gitu. Itu Cinanda kemana? Sama saya ngomong bisa. Oke, lanjut ya. Ya, kamu beres aja. Oke, nah, kenapa sih ibu-ibu mesti dirujuk? Oke, kenapa? Mohon maaf ibu-ibu bentar ya. Halo, dengar ya? Udah, oke. Ya, tadi kan udah kelihatan ya. Kenapa sih ada beberapa hal yang memang mesti dirujuk gitu. Kenapa sih hamil itu mesti dirujuk? Yang pertama itu puskesmas itu keterbatasan alat. Jadi karena kita tidak mempunyai alat yang lengkap, dan supaya pasien lebih cepat tertangani, lebih baik pasien dirujuk ke tingkat lebih tinggi dari puskesmas, yaitu rumah sakit. Yang kedua, keterbatasan wewenang dan keterbatasan tenaga kesehatan juga. Semua tindakan yang memerlukan rujukan itu adalah tindakan yang sifatnya perlu penanganan lebih lanjut gitu. Jadi maksud kita merujuk ke rumah sakit itu bukan kita menolak
pasien ya, enggak ya Bu. Maksud kita ke rumah merujuk itu supaya keadaan ibu dan janinnya baik-baik aja. Kita fungsinya puskesmas merujuk rumah sakit itu tujuannya supaya ibu dan janin keadaannya tetap sehat, tetap baik dan bisa melanjutkan kehamilannya dengan aman sampai usia yang ditentukan untuk dilahirkan gitu. Yang ketiga juga karena adanya keterbatasan tenaga kesehatan, wewenang dan alat, jadi pelayan tidak maksimal. Nah, kalau pelayan tidak maksimal kita berikan, mestinya penanganan selanjutnya harus dilakukan di rumah sakit gitu. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang pernah dirujuk oleh kami di puskesmas, ya tujuannya sih buat mengetahui apakah kondisi ibu sebenarnya baik atau enggak, dan kira-kira perlu perbaikan apa nih ke depannya buat kehamilannya gitu. Nah, keadaan suaranya nggak kedengeran ya, pelan sekali. Oke. Keadaan kayak apa sih yang memerlukan rujukan? Gitu. Jadi ketika datang ke puskesmas itu salah. Jadi ketika keadaan yang memerlukan rujukan itu biasanya ada dua macam nih penilaiannya. Yang pertama itu kita akan melakukan rujukan ke poliklinik. Rujukan ke poliklinik ini sifatnya bukan gawat darurat. Jadi pasien datang dengan keadaan sehat, dengan keadaan pasien itu lebih baik gitu. Ibunya masih bisa jalan, masih bisa berkomunikasi, itu bukan keadaan yang darurat sebenarnya. Makanya karena pasien kondisinya overall masih baik, jadi lebih baik kontrolnya ke poliklinik gitu. Dan biasanya pasien dengan kondisi yang seperti itu, walaupun memerlukan tindakan lanjut, yang dilakukan biasanya hanya konsultasi saja ke dokter spesialis kandungan gitu. Nah, terus gimana caranya Bu supaya saya bisa ke rumah sakit? Kalau buat pasien rujukan BPJS ya terutama, biasanya akan dibekali oleh surat rujukan atau pengantar dari puskesmas gitu. Yang kedua, macam rujukan yang satu lagi adalah rujukan gawat darurat atau UGD. Nah, rujukan gawat darurat ini sifatnya membahayakan ibu dan janin. Jadi, karena membahayakan ibu dan janin, perlu penanganan cepat dan tidak memerlukan surat pengantar. Ibu-ibu bisa langsung datang ke rumah sakit, masuknya lewat unit gawat darurat setiap rumah sakit kalau memang menemui tanda bahaya pada kehamilan seperti yang udah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, ini adalah alur pelayanan BPJS untuk pasien-pasien yang sudah mempunyai kartu BPJS. Sebenarnya alur pelayanannya pasti akan lebih mudah karena sistemnya sudah ada gitu. Nah, bisa dilihat di sini. Sebentar. Buat pasien yang berobat ke fasilitas kesehatan primer, ini kan garisnya biru ya. Garis biru ini menunjukkan kalau keadaan pasien masih baik, masih bagus semua. Dan ketika diperiksa di fasilitas pelayanan primer, kira-kira perlu rujukan atau enggak nih? Nah, ini kan dokter, entah perawatnya atau bidannya yang bakal menilai kondisi ibu-ibu semua. Nah, kalau memang memerlukan rujukan, pasti bakal dibekelin surat rujukan buat dikirim ke rumah sakit gitu. Udah kedengaran? Oh, tadi hilang. Nah, terus gimana kalau tindakan gawat darurat? Nah, pasien yang punya kartu BPJS ini kan garis merah ini menunjukkan kalau tindakan gawat darurat ya, memerlukan tindakan emergensi, jadi nggak perlu ke puskesmas atau ke klinik, ibu-ibu bisa langsung ke rumah sakit aja, asalkan ada BPJS-nya dan BPJS-nya aktif. Gitu. Lanjut ya. Nah, ini contoh alur rujukan poliklinik. Kalau kita perhatikan, udah lanjut ya. Kalau kita perhatikan di sini,
kurang lebih ada 7 step ya, 7 langkah yang harus dilalui ya. Nah, kalau pasien yang gawat darurat kan tidak mungkin ya melakukan alur panjang kayak gini. Jadi lebih baik pasien gawat darurat langsung aja ke UGD-nya gitu. Kalau pasien keadaannya masih bagus, masih sehat dan hanya memerlukan konsultasi, kurang lebih seperti ini yang akan dilalui. Jadi mengambil data antrian, terus nunggu dipanggil di loket, habis itu daftar lagi, beresin pembayaran atau ngecek data BPJS-nya, baru konsultasi, obat baru deh bisa pulang gitu. Jadi kurang lebih ini alur pelayanan yang memerlukan ke poliklinik. Nah, oke demikian aja Ibu-Ibu apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terutama kalau misalnya ada keluhan atau apa dan ibu-ibu pasien-pasien kami memerlukan tindakan lebih lanjut ke rumah sakit, bukannya kami tidak mau menangani di sini ya, bukan. Kami merujuk itu karena adanya keterbatasan alat dan keterbatasan tenaga supaya penanganan, karena kami mengutamakan keselamatan yang pasti buat ibu dan janinnya, makanya lebih baik kami merujuk ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Hero kalam, tetap jaga jarak, kalau nggak perlu keluar rumah ya lebih baik rumah aja, selalu pakai masker dan tetap cuci tangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fani. Baik, terima kasih Mbak Fani. Bagaimana Bunda semua? Sudah terdengar suara saya, Mas Bayu? Baik, bagaimana Bunda semua dengan materinya? Sudah cukup jelas. Jika ada pertanyaan boleh diajukan, boleh dengan sangat diajukan melalui chat. Dari sekarang juga boleh, sambil memasuki materi kedua. Ya, kalau kita bisa ambil dari kesimpulan materi dari Mbak Fani, intinya adalah tetap melakukan 3M ya Bun ya. Memakai masker, betul ya Mbak Fani ya. Jaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun di air mengalir. Bunda semua jangan khawatir jika keluar rumah, juga diharapkan membawa masker kain cadangan ya Bun ya. Tetap 3 lapis ya, benar ya Mbak Fani ya. Kemudian untuk ibu hamil yang sudah memasuki trimester 3, 2 minggu sebelum masa kelahiran, diharapkan untuk di rumah saja ya, betul ya Mbak Fania? Boleh nambahin? Ya. Saya mau menambahkan juga buat pasien-pasien yang berencana melahirkan di puskesmas, lebih baik kelanjutannya tetap di puskesmas yang pertama itu. Yang kedua, ketika hamilnya sudah mencapai usia 36 minggu, ibu-ibu akan Ibu-ibu bakal ketika 36 minggu ibu-ibu akan di swab dulu, kalau memang ada rencana persalinan baru melakukan isolasi mandiri. Kurang itu paling perubahan SOP-nya sih seperti itu ya. Oke, baik. Untuk Bunda semua bisa swab di puskesmas sesuai pasienkesnya begitu ya? Iya, betul. Mbak Fania, baik Bunda semua. Jadi diharapkan 2 minggu sebelum masa kelahiran diharapkan untuk swab dan isolasi mandiri. Untuk tidak kemana-mana ya Bun ya. Persiapkan kebutuhan sekecil juga nih. Baik, kita akan beranjak ke materi kedua. Sudah siap Mas Rizal untuk PPT-nya di desktop? Ya, gizi seimbang. Nah Bunda, diharapkan untuk memang kita untuk memenuhi kebutuhan gizi kita sendiri kita harus berbelanja ya Bun ya. Nah itu tetap perhatikan protokol 3M-nya juga. Bunda sediakan hand sanitizer saat berbelanja, kemudian membawa masker cadangan, jangan sampai kebutuhan gizi sudah tapi protokol kesehatannya tidak dijalankan. Kemudian untuk gizi ini akan disampaikan oleh Mbak Lina Aprianti, Sarjana Gizi
gizi, salah satu ahli gizi di Puskesmas Kecamatan Cilandak. Halo Mbak Lina. Sudah terhubung ya Mbak Lina ya? Ya, halo Mbak Rani. Halo. Pagi menjelang siang. Wah, cerah banget nih Mbak Lina nih. Mau menyampaikan seputar gizi seimbang. Mungkin bunda-bunda semua sudah pernah dengar kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, betul ya Mbak Lina ya? Iya, benar. Sekarang gizi seimbang. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh Mbak Lina Aprianti. Tapi sebelum itu sambil menunggu PPT-nya sudah siap. Di sini kita ada harapan Bumil Cemerlang. Saya share di kolom chat. Jadi mohon bunda semua bisa klik juga selain absensi. Ini harapan Bumil Cemerlang. Kita mau tahu nih harapan bunda, kekhawatiran bunda di masa pandemi COVID-19 ini. Mohon partisipasinya untuk mengisi ya Bun. Silahkan Mbak Lina. Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Terima kasih Mbak Rani atas waktunya. Nama saya Lina ya Bu, dari bagian gizi yang bertugas di bagian gizi Puskesmas Kecamatan Cilandak. Mungkin beberapa ibu hamil yang pernah kontrol ke Cilandak, kemudian kunjungan pertama akan menemui bagian ahli gizi di bawah ya. Salah satunya saya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gizi seimbang pada masa kehamilan. Ya, gizi seimbang pada masa kehamilan ini mungkin ibu-ibu bukan mungkin ya udah terpapar banyak tentang 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang pada masa kehamilan itu ada beberapa yang harus diperhatikan, termasuk peningkatan berat badan pada masa kehamilan nih. Jadi berat badan itu bukan cuma aduh berat badan saya gemuk, kurus, bukan gitu, tapi ada beberapa berpengaruh masa kehamilan agar peningkatan berat badannya itu memang benar-benar sesuai dengan peningkatan berat badan yang dianjurkan. Ya, boleh materinya? Ya, next. Kalau dibilangin ada yang suka ngeliat di Baik bunda semua diharapkan untuk di mute terlebih dahulu karena materi masih berlangsung nih Bun. Sabar ya Bun, nanti kita buka untuk di unmute saat sesi tanya jawab ya Bun. Terima kasih Bunda. Nah, ini gizi seimbang ya pada masa kehamilan. Jadi pada saat kehamilan itu nggak beda jauh pada saat ibu-ibu ini lagi nggak hamil. Tapi ada beberapa yang harus diperhatikan karena yang berkembang itu atau yang meningkat berat badan bukan cuma ibu ya. Ada dede janin yang berkembang dalam tubuh yang benar-benar butuh sekali nutrisi. Ada namanya 1000 hari pertama kehidupan. Ibu-ibu mungkin sudah terpapar banyak kalau kader dia bercerita di lingkungan atau misalnya lagi ada posyandu, mungkin udah ini bukan anak pertama lagi, atau mungkin pada saat ibu-ibu lagi datang di puskesmas ada bagian promkes yang menjelaskan tentang 1000 hari pertama kehidupan yang sangat berpengaruh pada stunting. Ya, jadi kalau ibu-ibu mau punya anak yang berkualitas, bibit-bibit unggul negara, bisa membanggakan orang tua, jangan cuek terhadap gizi. Nutrisi itu sangat penting sekali untuk mencetak bibit-bibit unggul ya. Nah, apa? Terlalu jauh ya? Oke. Next. Selanjutnya. Ini. Nah, ini ya, kenaikan berat badan pada masa kehamilan itu dipengaruhi dari status gizi ibu. Jadi nggak sama nih ibu-ibu yang pada saat sebelum hamilnya status gizinya kurus dengan ibu-ibu yang status gizinya gemuk, itu akan memiliki peningkatan berat badan yang disarankannya berbeda. Cara menghitungnya bagaimana? Status gizi saya kuruskah atau normal atau gemuk itu dengan cara pertama ibu-ibu bisa ya dihitung berat badan ibu dalam kilo dibagi dengan tinggi badan ibu dalam meter. Contohnya, berat badan ibu 50 kilo dibagi 150 cm nih, 150 cm-nya harus dijadiin 1,5 dulu, baru dikalikan 1,5. Nah, baru nanti 50 kilo dibagi hasil yang tadi 1,5 kali 1,5-nya.
gitu ya. Baru nanti dapat nih di range ini, misalkan dapat hasilnya adalah normal 18,5 sampai dengan 25 kilogram per meter. Nah, ini di sini berarti status gizi ibu masuk dalam kategori normal gitu. Oke, di sini ada nih rekomendasi kenaikan berat badan pada masa kehamilan. Untuk ibu-ibu yang mengalami berat badannya kurang di bawah 18,5, pada trimester 1 peningkatan berat badannya yang dianjurkan adalah 1 sampai dengan 3 kilo. Trimester 1 ya. Trimester 2 itu sampai dengan 0,44 sampai dengan 0,58 per minggunya. Jadi kalau total pada saat ibunya hamil dengan status gizi sebelum hamilnya itu adalah status gizi kurus atau underweight, di bawah tadi hitungannya tadi di bawah 18,5 adalah 12,5 sampai dengan 18 kilo gitu. Nah, ketika status gizinya normal bagaimana? Yaitu 11,5 sampai dengan 16 kilo. Dan kalau misalnya ibunya agak gemuk, tadi hasil perhitungannya adalah 7 sampai dengan 11,5 kilo. Nah, kalau berlebihan bagaimana? Berlebihan itu dibutuhkan 5 sampai dengan 9 kilo. Nah, trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu juga butuh peningkatan kalori yang berbeda-beda. Jadi nggak misalkan saya itu lagi hamil makan apa aja bebas ya, yang penting kan makannya nambah. Enggak, ada sebenarnya ada hitungannya juga. Trimester 1 itu dianjurkan adalah peningkatan 180 kalori. Trimester 2 300 kalori, trimester 3 300 kalori. Nah, saya kan nggak ngerti nih cara ngitung-ngitungnya gimana. Kalau misalkan dikonversikan dalam bentuk makanan, 180 kalori itu sebanding dengan ibu tambahkan dari pola makan ibu biasa ya, biskuit 1 buah besar ya yang jumlah beratnya sekitar 10 gram, telur ayam rebus 1 butir dan susu sapi segar setengah gelas atau 100 ml gitu. Nah, ketika trimester 2 dan trimester 3 ditingkatkan menjadi 300 kalori nih. Oh, ibu cukup menambahkan 1 mangkuk bubur kacang hijau, menggunakan santan ya bubur kacang hijaunya ya, dan juga menggunakan gula merah. Ditambahkan dengan telur ayam rebus 1 butir, itu udah terhitung dengan 300 kalori. Jadi banyak sekali ibu-ibu yang berdalih, saya lagi hamil makannya harus 2 kali lipat. Enggak, ada hitungannya ya ibu-ibu. Gitu ya, jadi ini contohnya nih, kalau misalkan ibu-ibu yang mau nulis boleh nih menunya, jadi bisa ditambahkan seperti ini. Biskuitnya boleh diganti dengan roti, bisa diganti dengan kentang misalkan, oh saya maunya ngemilnya agak kentang boleh juga gitu ya. Nah, selanjutnya. Oke, kenapa harus ada peningkatan berat badan yang tadi dianjurkan? Karena yang meningkat bukan hanya ibu, ada janin yang berkembang, plasenta, cairan ketuban, rahim, payudara, darah, cairan ekstraseluler, sampai dengan cadangan lemak di dalam tubuh. Nah, kalau ibu lihat di sini, dari trimester awal itu biasanya perkembangan janin nggak terlalu banyak. Tapi ketika sudah mulai trimester 2, trimester 3, terutama menuju lahiran, peningkatan berat janinnya akan semakin cepat. Nah, pada saat di situ itu penting sekali ibu-ibu. Nah, trimester 1 kan suka ada keluhan mual muntah. Mual muntahnya jangan dibawa jangan diikutin terlalu apa ya namanya ya? Terlalu berkelanjutan. Jadi ketika mual dan muntah ibunya harus cari solusi. Bagaimana solusinya? Yang harus diingat adalah dede janin nggak bisa ngambil makanan sendiri keluar tubuh ya. Harus dibantu sama ibu. Dibantunya dengan cara apa? Ketika lagi mual muntah, berikan asupan porsinya kecil-kecil tapi sering sehingga tetap ada nih asupan untuk janin, karena yang berkembang bukan cuma janin ya, yang lainnya. Yang kasihan kalau dede janin ini malah nggak kebagian gitu. Nah, ini ada beberapa bahan pangan, beberapa zat gizi mikro ya, zat gizi yang kecil yang harus ditingkatkan pada masa kehamilan, yaitu pertama adalah asam folat, kalsium, zat besi, dan yodium. Nah, ini ya, asam folat itu fungsinya untuk apa sih? Mengurangi resiko cacat janin. Oh ya maaf, untuk peningkatan berat badan tadi kalau ibu lihat lebih kepada protein. Jadi kalau misalkan dianjurkan ini peningkatan berat badan adalah anjuran peningkatan berat badan dengan mengkonsumsi makanan yang berkualitas. Sehingga menghasilkan bayi yang juga berkualitas ya, dengan cara pertama yang tingkatkan asam folatnya. Yaitu fungsi asam folat adalah mengurangi resiko bayi lahir dengan cacat tabung syaraf.
Diyakini juga nih konsumsi asam folat yang cukup pada masa kehamilan mampu mencegah terjadinya keguguran, terutama untuk ibu-ibu hamil yang hamil pada usianya masih kurang dari 20 minggu. Menurunkan resiko preeklamsi dan juga mencegah anemia. Sumbernya apa aja sih? Dari buah-buahan ada alpukat, pepaya, jeruk, dari kelompok sayur-sayuran ada bayam, brokoli, kentang, dan selada. Dari kelompok proteinnya itu diturunin nggak kelihatan. Oh iya, ada kacang-kacangan termasuk gimana sih? Sebentar ya. Ini nggak kebaca bawah. Oh iya benar. Termasuk dengan sereal atau susu kedelai yang telah difortifikasi asam folat. Jadi beberapa kalau lihat sereal pun jangan cuman oh ini serealnya bisa dikonsumsi nih, katanya tadi sereal. Ibu-ibu bisa lihat di belakangnya ada informasi gizi, di mana banyak sekali sereal-sereal yang sekarang sudah difortifikasi dengan zat-zat mikro. Jadi nggak hanya sereal aja, bukan hanya karbohidrat dan serat kandungannya ya. Kemudian ada kalsium untuk mencegah berkurangnya kepadatan tulang, terutama kalau ibu-ibu sudah mulai nih usianya menopause, resiko osteoporosisnya meningkat. Dapat juga membantu untuk tulang dan gigi yang kuat pada saat lagi hamil, kan kandungan kalsium ibu dibagi ya, jadi si janin juga dia mengambil cadangan makanan ibu. Kalau asupan makanan ibunya rendah, otomatis dia akan mengambil cadangannya ibu. Nah, mendukung perkembangan hati, syaraf, otot dan yang sehat, serta membentuk irama jantung bayi yang normal dan kemampuan pembekuan darah. Nah, kembali lagi menurunkan resiko preeklamsi. Sumber kalsium nggak melulu harus susu, Bu. Ada di kacang-kacangan, ada ikan teri, kaldu tulang, atau juga ada beberapa di buah-buahan, tapi memang jumlahnya nggak banyak, yaitu jenisnya kayak jeruk, buah ara yang kering, dan juga alpukat. Untuk zat besi, ini untuk mengurangi resiko anemia ya pada masa kehamilan. Bertanggung jawab fungsinya untuk membentuk hemoglobin yang akan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalkan oksigennya kurang, otomatis ibunya gampang banget nih ngerasa ngantuk, lemah, letih, lesu, nggak konsentrasi. Nah, ini salah satu fungsinya untuk mengurangi resiko itu. Selain itu, pada saat proses lahiran juga akan mengurangi resiko terjadinya pendarahan. Biasanya di trimester 3 akan sering sekali dicek untuk zat besinya. Gitu. Komponen penting memproduksi kolagen yang berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang dan juga membentuk enzim esensial dan membantu memperkuat sistem imunitas tubuh. Protein yang paling utama biasanya adalah daging merah, hati, ikan, serta beberapa makanan juga yang memang sudah difortifikasi dengan gitu. Kalau dari sayur-sayuran biasanya sayur-sayuran berwarna hijau. Jadi utamanya untuk zat besi ini bukanlah sayur-sayuran hijau, tapi adalah protein gitu. Termasuk kayak misalnya ada buah bit, jangan fokus dikasih buah bit terus tiap hari. Fokusnya adalah kepada peningkatan sumber protein yang mengandung daging merah. Selanjutnya ada yodium. Yodium itu berfungsi untuk mendukung pertumbuhan bayi dalam kandungan, bermanfaat dalam pembentukan otak dan sistem saraf bayi, menurunkan resiko terjadinya hipotiroid kongenital pada anak dan keguguran kelahiran prematur. Nah, ini kadang-kadang karena tadi katanya yodium butuh banget, saya konsumsi garam yang banyak. Nah, tapi bukan banyak ya, tercukupi. Jadi konsumsi garam itu juga nggak boleh berlebihan, terutama pada masa kehamilan. Karena di dalam bahan makanan lain seperti kayak makanan laut, seafood, kemudian bahan makanan yang sifatnya dia kering, dia sudah mengandung garam juga. Gitu. Ini ada piramida makanan, ibu-ibu. Mungkin kemarin kalau yang sudah datang ke puskesmas sudah mendapatkan informasi terkait gizi, udah nggak asing lagi. Jadi piramida makanan ini dari yang paling bawah adalah anjuran makanan paling banyak, yaitu air putih atau air mineral. Air mineral pada saat kehamilan itu sangat penting sekali, terutama untuk menjaga air ketuban biar nggak sampai kurang. Karena semakin air ketubannya sedikit, maka ruang gerak bayinya semakin sedikit. Kemudian kalau misalkan air putihnya juga kurang, ibunya resikonya dehidrasi juga. Gitu. Ini perlu diperhatikan terutama kalau ibu-ibu hamil yang bekerja di ruangan AC yang terlalu dingin atau misalkan bekerja di luar gedung yang kira-kira dia sering sekali berkeringat. Nah, itu perlu sekali nih untuk konsumsi air putihnya ditingkatkan. Bisa dengan cara ke kamar, habis buang air kecil ke kamar mandi, ibunya minum lagi gitu. Kemudian diusahakan minumnya ditingkatkan dan kemana-mana harus bawa air mineral ya.
gitu. Nah, untuk kelompok karbohidrat nggak melulu harus nasi ibu-ibu, bisa diganti dengan kentang, diganti dengan roti, diganti dengan bihun, diganti dengan sereal, atau misalkan biskuit. Jadi kalau misalkan dibilang saya nggak bisa makan, saya mual muntah, saya nggak bisa makan nasi. Nah, bukan menjadi salah satu-satunya pilihan makan nasi itu, bisa diganti dengan alternatif lain yang sama-sama kelompok karbohidrat gitu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu bingung, bisa dilihat di gambarnya, di screenshot, dilihat oh alternatifnya nasi apa aja sih selain dari makan nasi atau kentang ya. Di atasnya kelompok buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini penting sekali karena dia merupakan sumber vitamin, mineral serta serat yang bisa bantu juga kesehatan pencernaan. Jadi pada saat buang air besar ibunya nggak ngeden ya gitu, nggak ngeden. Kemudian lagi kalau misalkan sayur dan buah ini lebih ke buah-buahan, mungkin akan lebih segar pada saat ibu-ibunya lagi ada keluhan mual muntah, akan lebih nyaman. Nah, kemudian yang di atasnya ada kelompok protein ya Bu, yang tadi saya sebutkan. Protein-protein itu ini ada 2 jenis, protein hewani dan protein nabati. Protein hewani dan nabati ini dia mengandung terbagi menjadi 2. Protein hewani adalah daging-dagingan, telur, ikan, terus kemudian lagi produk olahannya termasuk susu. Nah, protein nabati adalah kelompok kacang-kacangan serta kelompok olahan dari kacang-kacangan itu sendiri, termasuk dengan susu kacang kedelai ini masuk ke dalam protein nabati ya. Nah, yang di atas, yang paling ujung sekali, yang kebutuhannya sangat sedikit adalah makanan yang berlemak, berminyak, dan yang terlalu manis, serta makanan yang terlalu asin sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di trimester 3 ada keluhan, tensinya nih nggak stabil, kemudian lagi kakinya sering bengkak, nah berarti garamnya harus mulai dikurangin ya. Nah, sekarang saya ada namanya food model. Ini ya, food model. Nih, 100 gram nasi, kurang lebih sebesar ini. 100 gram nasi ya, 100 gram nasi ini sebanding dengan 2 buah kentang. 2 buah kentang, susah ya, 40 kentang sebesar ini kentangnya. Nah, jadi kalau ibu-ibu, oh saya lagi nggak bisa makan nasi nih, saya bisanya makannya kentang, boleh diganti dengan si kentang ya. Kemudian atau mau diganti dengan biskuitnya bisa sebanyak 8 keping seperti ini. Kelihatannya ibu-ibu? Kelihatan nggak? Karena background deh. Nggak ya? Dimajuin dikit ya, Mbak. Dimajuin sedikit. Oh, iya nggak kelihatan. Mas, nggak kelihatan karena background. Oke. Tapi nge-hang. Nanti kasih gambarnya kali ya. Ya, nanti mungkin dikasih gambar ya salah satu penukarnya. Jadi 100 gram nasi itu sebanding dengan 200 gram kentang. Jadi kalau ibu-ibu yang nggak bisa makan nasi boleh diganti dengan kentang. Contohnya makan lengkap nasi sekali makan besar itu kan sekitar 100 sampai 200 gram nasi nih. Ditambahkan dengan protein hewaninya. Misalkan telur 1 butir atau 60 gram. Kemudian lagi ditambah dengan sayur-sayurannya 100 gram. Tahu tempenya, tahu misalkan 110 gram itu kan jumlahnya terlalu besar, terutama kalau ibu-ibunya ada keluhan dengan mual muntah. Bisa dicoba dikonversi, dibikin porsi kecil tapi sering. Dimakan besarnya bisa dibikin sekutel kentang, di mana itu ada daging cincangnya, tambah dengan sayur-sayuran yang bentuknya diolah kecil-kecil, ditambahkan dengan sayur tahu contohnya, atau sayur tahu yang ada sayurannya juga tambahan di dalamnya gitu. Jadi nggak melulu harus nasi, atau misalkan saya mau bikinnya roti deh, roti 1 tangkep atau 70 sampai 80 gram, tambahkan 1 butir telur yang misalkan didadar, tambahkan sayur-sayuran, dan juga tetap harus ada kalau misalkan besarnya nggak ada protein nabatinya, boleh nih di camilannya ibu tambahkan misalkan bubur kacang hijau gitu. Jadi bukan alasan saya nggak bisa makan karena lagi mual muntah, akhirnya saya nggak makan sama sekali gitu. Bisa dibikin, diolah bagaimana caranya biar asupan makanannya ibu bisa masuk tapi tetap gizi seimbang gitu. Nah, ini pengaruh status gizinya ya sekilas saja. Kalau misalkan pada saat berat badan sebelum hamilnya ibu ternyata sangat kurus, kemudian ibunya nggak memperhatikan gizinya pada masa kehamilan sehingga peningkatan berat badannya rendah,
itu bisa sekali cenderung dapat resikonya melahirkan lebih cepat atau prematur serta melahirkan bayi dengan berat badan bayi lahirnya rendah. Kan nggak ada yang mau ya kalau berat badan bayi lahirnya rendah, biasanya resikonya sangat tinggi untuk si bayi mengalami kematian. Nah, kalau kelebihan bagaimana? Nah, kalau kelebihan pun misalkan ibunya tidak terkontrol makannya karena berdalih saya lagi hamil nih, makan apa aja boleh, namanya ibu hamil. Resikonya adalah penyakit degeneratif yang menghantui kayak sejenis diabetes, hipertensi, dan juga tetap meningkatkan angka kematian pada anak. Peningkatan berat badan yang tidak adekuat pun itu juga mempengaruhi kepada berat badan bayi lahir rendah. Dan kenaikan berat badan yang berlebihan nih, misalkan setiap bulannya ibu naiknya sampai 3 kilo, makanannya berlebihan, sehingga akhirnya terjadinya apa? Terkumpulnya cairan, kemungkinan mungkin terjadinya kehamilan yang menginduksi hipertensi atau kenaikan berat badan total yang sangat tinggi dihubungkan dengan meningkatnya resiko operasi persalinan, trauma persalinan, dan kematian bayi gitu ya. Jadi kalau misalkan naik berlebihan nggak dianjurkan, naik kekurangan juga nggak dianjurkan. Makanya tadi ketika ibu lihat mungkin di depan ada range, jadi peningkatan berat badannya ada 12,5 sampai dengan 18 kilo contohnya ya kalau misalkan kurang. Nah itu bukan berarti oh saya harus 12,5 pas gitu, di range yang lain misalkan 15 kilo atau 16 kilo juga boleh gitu. Ini adalah syarat makanan pada masa kehamilan ya, porsi kecil tapi sering. Kenapa harus porsi kecil tapi sering? Karena kalau ibu hamil ketika lagi ada keluhan mual muntah, dikasih lihat porsi yang begitu besar, mual duluan, banyak banget nih makanan gitu. Sehingga makannya harus dibuat porsinya kecil-kecil tapi sering. Dan kalau memang bisa pemilihan warna-warnanya juga yang eye catching, sehingga ibunya untuk makan juga terangsang ya, termasuk kayak misalkan makanannya yang hangat gitu. Nah cukup cairan berkaitan dengan air ketuban tadi ya, dan mudah cerna, serta tidak merangsang saluran pencernaan yang terlalu banyak santannya, terlalu pedas gitu. Sebenarnya nggak ngaruh banget kalau misalkan pedas itu bisa menyebabkan anaknya kenapa di dalam perut, tapi kalau ibunya diare karena terlalu banyak pedas, akhirnya apa? Penyerapan pencernaannya kurang ya. Kemudian ibunya masalah dengan pencernaan, makannya juga akan berkurang gitu. Nah, ini sesuaikan dengan kebutuhan yang trimester 1, 2, dan 3 yang tadi ya. Trimester 1 tadi adalah 180, trimester 2 300, trimester 3 300. Bisa dikonversi dengan makanan yang tadi saya sudah jelaskan, serta yang harus dihindari adalah ikan-ikan yang bermerkuri tinggi ya. Kemudian makanan yang mentah setengah matang pada saat kehamilan itu sangat tidak dianjurkan karena ditakutkan adalah bakteri yang belum mati masuk ke dalam tubuh sehingga bisa mempengaruhi meningkatkan resiko terjadinya cacat janin. Susu yang tidak dipasteurisasi atau misalkan susunya berasal dari peternak langsung, oh saya sukanya susu murni, saya nggak suka susu yang lain. Nah sebaiknya pada masa kehamilan dicari atau dialihkan kepada susu yang telah dipasteurisasi. Mau misalkan ibu, oh saya nggak bisa susu hamil nih, saya bisanya susu UHT silahkan. Saya bisanya susu bentuk bubuk silahkan. Yang membedakan adalah ketika susu hamil, yang ibu konsumsi adalah penambahan fortifikasi yang tadi. Udah ada tambahan zat besinya lebih tinggi, asam folatnya lebih tinggi, termasuk kalsiumnya. Gitu. Jadi kalau ibu merasa saya bisa memenuhi kebutuhan protein saya dengan cukup, sebenarnya susu itu tidak menjadi penting, tidak menjadi wajib ya. Kemudian hindari kafein, kemudian teh, kopi, serta soda yang terlalu banyak, kemudian alkohol dan makanan yang tidak dicuci. Jadi kalau yang ibu-ibu yang masih suka lalapan, sementara dibatasin dulu ya pada masa kehamilan. Nah, terima kasih dan semoga bermanfaat. Apabila mau ditanyakan boleh kembali ke Mbak Rani ya. Terima kasih Mbak Lina untuk materinya. Wah, jelas banget nih ya. Untuk gizi seimbang kebutuhan ibu hamil semua sudah dijelaskan oleh Mbak Lina. Nah, kalau tadi gizi seimbang untuk ibu, sekarang kita berlanjut ke bunda-bunda yang sudah mungkin mempersiapkan untuk menyusui. Bagaimana idaman kita adalah menyusui, memberikan inisiasi menyusui dini kepada bayi kita saat lahir. Nah ini akan dikasih tipsnya oleh ahli gizi kita juga, seorang konselor laktasi bernama Mbak Lulu, Mbak Nurul ya, dipanggil akrabnya Mbak Lulu. Halo, Mbak Lulu sudah bergabung. Silakan diaktifkan videonya.
Mbak Lulu ini juga Halo, tengah hamil nih. Halo Mbak Lulu. halo Kak Reni. Sudah berapa Sudah bulan nih kehamilannya? sama nih, bunda kita lagi hamil juga. Alhamdulillah saya menginjak 32 minggu Kak Reni. Wah, sebentar lagi. Sebentar lagi ada yang mungkin ada yang bareng. Masih aktif bekerja ya, Mbak Lulu. Alhamdulillah, kita harus semangat ya Bu. Iya, Walaupun lagi hujan. harus semangat hamil di masa pandemi COVID. Baik, Oke, Mbak Lulu dipersilahkan untuk menampilkan PPT. Terima kasih Kak Rani. Oke. Apa sih? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Mungkin di sini kalau ada anak yang kedua, mungkin sudah pernah untuk kunjungan laktasi ya di Puskesmas Kecamatan Cilandak, akan bertemu dengan saya atau enggak rekan-rekan saya yang lain yang akan membahas mengenai laktasi atau proses menyusui bayi kita ketika nanti melahirkan. Kayaknya kalau untuk ibu-ibu yang anaknya sudah lebih dari satu udah pada jago nih, pengalamannya sudah banyak. Nanti akan kita review lagi ya Bu. Di sini saya akan sharing aja ya. Rencananya mau lahiran di mana? Mungkin mau di Puskesmas Cilandak. Kalau di Cilandak nanti akan bertemu dengan saya atau teman-teman saya. Kita akan melakukan kunjungan ulang untuk mengevaluasi bagaimana proses menyusuinya nih. Oke, Mas Rizal. Baik Bu, kami dari Puskesmas Kecamatan Cilandak terutama Polilaktasi mendukung sekali nih untuk ibu-ibu menerapkan ASI eksklusif ya. Di sini udah nggak asing lah ya mengenai ASI eksklusif, yaitu hanya memberikan ASI saja ya tanpa makanan pendamping lainnya sampai dengan bayi usianya 6 bulan. Jadi tidak ada air putih, tidak ada kopi, tidak ada pisang, bubur, ataupun susu formula atau yang lainnya sebelum usia 6 bulan. Ya, kecuali kalau misalnya 3 bulan nih divaksin atau diimunisasi demam, lalu dokter memberikan vitamin atau obat, ya itu tidak masalah. Ya, tapi setelah pemberian obat, pemberiannya menggunakan ASI juga, jangan menggunakan air putih ya. Jadi tidak ada penambahan lain. Sampai dengan 6 bulan hanya ASI saja, itu yang namanya ASI eksklusif. Jadi kapan ya pertama kali anak saya mendapatkan makan itu ya ketika anak ibu hari itu usianya 6 bulan. Nah, baru deh kita kasih pisang ataupun bubur tim lainnya. Next Mas Nizal. Baik. Nah, di sini ada usaha keberhasilan menyusui ya Bu. Di sini ada 4 poin penting yang wajib banget kita pegang dari awal. Yang pertama adalah inisiasi menyusui dini. Nah, dulu gimana nih ibu-ibu yang anak pertama, apakah bayinya ditaruh di dada atau tidak ya? Inisiasi menyusui dini itu sangat penting sekali untuk kelangsungan proses menyusui kita. Ketika lahir itu langsung ditaruh di dada ibunya ya selama 1 jam atau 60 menit itu waktu yang sudah diberikan oleh puskesmas ataupun rumah sakit. Makanya nanti ibu mau lahiran di mana nih? Kalau mau lahiran di rumah sakit atau misalnya di bidan swasta itu buat perjanjian dengan dokternya untuk melakukan inisiasi menyusui dini ya. Tujuannya bukan untuk menyusui ya Bu, jadi cukup ditaruh di dada ibu. Untuk yang beragama Islam itu boleh tuh langsung diazanin sama ayahnya ya. Jangan lupa untuk ditutupi badan bayinya biar tidak kedinginan. Kalau memang di ruang operasi itu juga harus loh, walaupun sesar atau normal, itu ibu berhak untuk melaksanakan atau berkewajiban melaksanakan inisiasi menyusui dini. Ya, selanjutnya bayi akan mulai tuh menjilat punggung tangan ibu, punggung tangan bayi, lalu menjilat dada ibunya sampai dia merangkak dan mencapai puting. Jadi ketika 60 menit pertama setelah lahir, jangan langsung disodori payudara ibu. Jadi biarkan bayi ditaruh di dada, skin to skin kontak ya, sehingga suhunya stabil. Lalu kedua, jangan memberikan minuman atau makanan lain sebelum ASI keluar. Bayi itu kuat 3 hari
setelah melahirkan tanpa menyusui, tapi dengan syarat harus dekat dengan ibunya, satu kamar ya, atau satu kasur dengan ibunya, dan tetap untuk dirangsang ASI-nya keluar. Jadi tidak ada pemberian makanan apapun kecuali ASI. Yang ketiga, posisi dan pelekatan yang baik nanti akan kita bahas. Dan yang keempat adalah menyusui secara efektif. Jadi harus terus tuh dilatih karena bayi baru lahir memang belum bisa ya Bu untuk menyusui secara pintar ya, untuk menangkap puting ibu secara pintar. Oke, lanjut Mas Rizal. Nah, ini yang tadi inisiasi menyusui dini. Langkah-langkahnya sederhana sekali ya Bu. Jadi ketika lahir, bidan atau dokter akan membersihkan, lalu ditaruh di dada ibu, segera ya langsung, atau dibersihkan di dada ibunya juga it's okay, nggak masalah. Lalu yang kedua, skin to skin kontak atau kontak dengan kulit secara langsung ya, dengan dada ibunya minimal 60 menit atau 1 jam. Biarkan stimulasi alami terjadi. Tadi dia menjilat dada ibunya, menjilat tangan bayinya, dia merangkak, biarkan ya, itu alami terjadi tanpa ada paksaan atau disodorkan ke payudara ibu. Lalu pantau posisi bayi ya, biar hidung bayinya tidak tertutup. Lanjut Mas. Nah, ini ada posisi dan pelekatannya. Jadi ketika masuk ke ruang recovery atau ruang rawat inap, ibu udah mulai tuh mengenalkan payudara ibu ke bayinya ya. Yang pertama, posisinya itu harus nyaman karena ASI keluar dengan 2 syarat ya Bu. Syarat yang pertama, ibunya harus rileks nih. Karena mau payudara ibunya besar atau payudara ibu kecil itu tidak mempengaruhi proses ASInya untuk keluar. Yang produksi ASInya ibu adalah hormon ya, ada di tubuh ibu, terutama dikendalikan oleh otak. Jadi ibunya harus rileks ya. Suami juga berperan penting nih Bu. Jadi jangan mau cuman ibunya doang yang menyusui. Ya, terus selanjutnya yang kedua syaratnya ada rangsangan berupa hisapan bayi. Jadi ibunya udah rileks, tapi bayinya ini nggak dibangunin Bu. Jadi tidur aja, ibunya nggak tega untuk membangunkan. Nah itu juga nggak boleh ya. Jadi harus tetap dibangunkan bayinya sehingga bayinya juga belajar untuk menyusui. Yang pertama, dada ketemu dada, dagu ketemu payudara, mulut bayi itu. Poin pertama lihat mulut bayi terbuka lebar. Jadi boleh tuh ibu ASInya kan masih keluar sedikit. Ketika dipencet atau diperah keluar, ASInya boleh dioleskan ke areola atau yang warnanya hitam dan putingnya ibu untuk merangsang bayinya membuka mulut. Ingat ya Bu, bayi di bawah 1 bulan itu belum bisa melihat secara jelas. Dia hanya bisa melihat warna hitam dan putih. Itu mengapa payudara ibu ketika hamil atau melahirkan nanti akan warnanya sedikit lebih gelap. Dan penciuman bayi itu sangat sensitif, jadi dia bisa untuk mencium ASInya ibu dan membuka mulutnya dengan lebar ya. Jadi usahakan posisinya baik, boleh dioleskan ASInya ibu ke payudaranya sehingga bayinya mulutnya terbuka lebar. Nah yang kita harapkan gambar ada di nomor 6 nih. Jadi puting ibu masuk ke dalam mulut bagian bayi, mulut bayi bagian dalam yang langit-langitnya lembek. Jadi ibu bisa merasakan ya langit-langit itu tuh ada 2 bagian, yang keras dan yang lembek di bagian belakang, sehingga untuk mengurangi terjadinya lecet pada puting ibu. Nah ini yang paling sering nih problematikanya, lecet. Jadi ibunya suka sedih kalau nyusuin ya. Oke, next Mas. Nah ini macam-macam posisi untuk menyusui. Biasanya ibu-ibu paling senang nih posisi yang pertama nih, cradle position ya. Untuk menyusui kan tadi poin paling penting adalah nyaman. Jadi boleh tuh dibawa bantalnya kalau nanti melahirkan, bantal menyusui atau menggunakan selimut ya. Atau misalnya menggunakan gulingnya kecil tuh boleh sebagai penyangga untuk ibunya nyaman menggendong. Apalagi biasa kalau anak pertama nih kita masih kagok ya untuk menggendong. Terus yang kedua ada cross cradle position. Biasanya yang tangan kiri ibu itu untuk memegang payudara, yang tangan kanan itu untuk memegang kepala bayinya. Yang bawah itu ada football hold. Jadi agak bayinya tuh diketekin sama ibunya ya, dikesampingkan. Lalu untuk yang terakhir ada side lying, ibunya berbaring. Nah biasanya ini favorit ibu untuk malam hari. Perhatikan ya Bu, jangan sampai hidungnya tertutup. Oke, lanjutnya. Nah ini untuk yang bayinya kembar. Di sini ada bunda yang hamil gemeli atau kembar.
Bisa dicoba nih untuk twins football hold ya. Jadi payudara ibu keduanya digunakan untuk menyusui dengan posisi ada bantal di bawahnya. Jadi ibunya bisa untuk nyaman. Atau twins cross cradle hold itu seperti yang gambar sebelah kanan ya. Bayinya justru dipeluk sama ibu. Jadi bedanya itu. Oke, next. Nah, ini nih ada jenis ASI yang diproduksi. Mungkin untuk yang anak kedua, ketiga, sudah ada pengalaman ya di anak pertama bahwa ASI yang pertama namanya kolostrum, Bu. Warnanya kuning. Pokoknya jelek deh tampilannya, kuning, keruh ya, kental. Itu biasa keluar tuh fokus di 3 hari sampai seminggu atau 7 hari pertama. Itu yang paling baik sekali untuk bayi, Bu. Jadi jangan dibuang ya. Kalau ada yang bilang, aduh ASINya basi, dibuang. Nah itu udah nggak boleh. Justru itu mengandung imunoglobulin yang sangat baik, ya alfa-laktabumin yang sangat baik untuk bayi, biar imunitas tubuhnya juga terjaga. Nanti akan keluar lagi nih namanya hind milk atau ASI pertama. Warnanya putih, Bu, dan cair. Nah coba deh ibu-ibu inget deh, kalau anak pertama nih, kalau keluar ASINya tuh cair, itu namanya ASI pertama atau hind milk. Dia air dan laktosnya banyak. Jadi untuk menghilangkan dahaganya dulu si bayi biar tidak haus. Nanti keluar lagi namanya fore milk atau ASI kedua. Ya, ASI kedua ini keluar di 15 menit sampai 20 menit pertama. Warnanya agak kental, warnanya agak keruh dan teksturnya agak kental. Ini proteinnya sangat banyak dan lemaknya juga sangat banyak. Jadi ini untuk naikin berat badan bayi fungsinya. Jadi nggak ada ya Bu istilah payudara kanan nasi, payudara kiri lauk ya. Jadi semuanya sama. Kalau mau ASINya berat badan bayinya naik sesuai dengan KBM ya atau kenaikan berat badan minimal, ibu wajib menyusui pada satu payudara minimal 20 menit atau sampai dengan bayi melepaskan payudaranya sendiri. Jadi jangan sampai nih 5 menit kanan, aduh ibunya pegel, ganti lagi 5 menit kiri. Nah itu juga tidak disarankan karena bayi hanya mendapatkan hind milk. Tadi airnya banyak, bayinya tidak, bayinya kenyang tapi kenaikan berat badannya tidak maksimal. Jadi sebenarnya ASI itu baik, tidak ada ASI yang tidak baik. Ya, yang ada ASI cukup, bukan ASI kurang. Jadi, aduh ASI saya sedikit nih, tetangga sebelah ASINya banyak, nggak pede anak saya kurang terus. Ya, tidak. Bayi belum bisa berbicara ya Bu, jadi komunikasi dengan nangis. Jadi banyak sekali faktor yang nangis. Jadi tidak hanya nangis karena lapar atau nangis karena ASINya ibu kurang. Ya, jadi nanti bisa dieksplor lagi nih, nangis kenapa nih ya, dan fokusnya ibunya tidak boleh stres. Kalau stres, ASINya akan kurang. Oke, next. Oke, ternyata udah habis. Baik, itu aja sharing dari saya mengenai menyusui. Yang penting Bu, selama ada permintaan dari bayi untuk menyusui, maka ASI ibu akan semakin banyak. Ya, dan cukup. Jadi kalau mau ASINya cukup, mau bayi berat badannya naik, ibu harus sering menyusui dan bayi harus menyusu dari payudara ibu. Ya, 2 jam sekali itu minimal bayi harus dibangunkan sehingga ASINya ibu terus untuk memproduksi. Oke, semangat ya Bu, semoga kita semua sehat selalu, menyusuinya lancar dan juga tidak ada kendala. Kalau memang ada yang mau ditanyakan silahkan, atau ada masalah mengenai menyusui ketika nanti melahirkan, boleh datang ke gizi atau polilaktasi di Puskesmas Kecamatan Cilandak. Kita kembalikan ke Karani. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Wah, menarik banget nih. Ya, tadi Mbak Lulu sudah menjelaskan IMD sampai dengan apa sih ASI, isinya ASI ya. Awal yang keluar itu adalah tadi sudah dijelaskan yaitu kolostrum, dan ibu tidak perlu khawatir kalau bayi menangis itu bukan hanya lapar saja nih, bisa saja karena popoknya ya Bun ya. Jadi Bunda harus percaya diri, benar ya Mbak Lulu ya, dalam menyusui ini. Bisa juga gerah ataupun bising, berisik, itu juga bisa jadi faktornya. Ya, kadang kan kita merasa tidak percaya diri karena anak menangis mulu nih, jadinya menyusuinya terhambat. Baik Bunda semua di sini, alhamdulillah kita sudah mendapatkan pertanyaan yang cukup banyak, dan pertanyaan ini sebelum kita masuk ke sesi senam, Bunda semua sudah menyiapkan
red carpet, red carpet ya, matras maksudnya. Matrasnya ya Bun, disiapkan dulu sambil kita mendengarkan sesi tanya jawab yang diberikan bunda-bunda semua. Langsung dengan Mbak Fani. Mohon maaf, terima kasih ya Mbak Lulu. Oke, Mbak Fani, boleh nih kita menjawab pertanyaan dulu sebelum masuk sesi senam. Ya, tadi ada pertanyaan hampir ada 5 ya. Tadi dari ada Bu Retmi, yaitu pertanyaannya sering merasa nyeri ya, sudah 37 minggu. Kemudian ada yang bertanya juga tentang adanya putihan di masa kehamilan ini. Silahkan dijawab Mbak Fani. Oke, saya mulai menjawab pertanyaannya. Tadi ada Bu Retmi, Bu bertanya soal nyeri di bagian bawah perut. Kalau untuk usia sebenarnya nyeri yang dirasakan itu merupakan hal yang lumrah ya, karena yang namanya pembesaran rahim itu kan tidak terjadi langsung begitu saja gitu. Maksudnya kan pembesarannya bertahap. Nah, begitu halnya juga nyeri yang dirasakan pun juga pasti akan bertahap. Tapi kok Bu rasanya nyeri terus? Ya iyalah Bu, pasti kan hamilnya makin gede bukannya makin kecil, jadi nyerinya akan bertambah gitu. Selama nyeri kenapa merasa nyerinya di bagian bawah? Karena pembesaran hamil selain membesarnya ke atas, bagian terendah janinnya itu seperti kepala itu bakal menekan ke bagian bawah. Nah, akibatnya karena semakin membesarnya kehamilan, berat janinnya yang kebanyakan di kepala pun bakal menekan ke daerah selangkangan. Nah, jadi itu sih yang bikin jadi nyeri di bagian bawah perut gitu. Nah, terus tadi ada yang bertanya nih, Bu kok saya sering kontraksi ya seharian? Nah, yang namanya ibu hamil itu ada kontraksi palsu. Itu juga hal yang wajar. Selama kontraksi itu nggak disertai dengan pengeluaran air-air atau pengeluaran darah, nggak disertai pengeluaran air dan darah, itu sebenarnya nggak masalah. Nah, tapi kalau untuk kehamilan yang kurang dari 37 minggu itu, jika kontraksinya terjadi terus-menerus, itu langsung ke rumah sakit gitu. Kontraksi yang rutin terjadi biasanya adalah tanda-tanda menjelang persalinan. Nah, ibu-ibu kan nggak boleh tuh melahirkan sebelum 37 minggu gitu. Kalau misalnya kontraksinya berlanjut di kehamilan kurang dari 37 minggu, lebih baik langsung ke rumah sakit supaya ditanganinya lebih cepat. Oke, nah terus gimana dengan keputihan yang dirasakan? Pada prinsipnya semua perempuan itu keputihan. Asalkan tidak bau ya, tidak bau ya, Mbak Fani ya. Nggak bau nggak gatal itu nggak masalah sih sebenarnya. Kalau entah warnanya coklat atau kuning atau kok warnanya jadi beda ya Bu, nggak bening atau gimana. Nah, itu yang perlu diperbaiki pertama kali adalah bagaimana cara kita cebok. Kalau misalnya kita ceboknya juga nggak pakai tisu, nggak dikeringin pakai tisu, nah itu bisa bikin jadi jamur, bisa bikin gatel. Kemudian mungkin maaf Mbak Fani, mungkin cara kita menyiram vagina itu mungkin dari depan ke belakang gitu juga berpengaruh ya Mbak Fani ya. Itu berpengaruh juga cara menyiram vagina dari depan ke belakang itu berpengaruh banget. Nah, itu yang paling penting sih kalau untuk mencegah keputihan seperti itu ya. Oh ya, jangan lupa juga buat sering-sering ganti pakaian dalamnya. Kalau misalnya udah lembab ya langsung ganti aja sih prinsipnya, dan pilih bahan yang menyerap keringat gitu. Terus ada dari Bu Elmi nanya, gimana sih prosedur bersalin di puskesmas, bisa didampingi nggak sama suaminya? Bisa kalau didampingi, tapi pendampingnya harus satu. Karena kenapa? Yaitu buat mengurangi paparan COVID gitu. Jadi nanti kalau emang mau melahirkan, pendampingnya bakal didata juga dan dikasih kartu pendamping buat ibu hamil. Jadi yang boleh keluar masuk ke ibunya ya cuma pendampingnya aja gitu ya.
Perlu dites nggak Bu kira-kira? Swab. Nggak, kalau di swab sih nggak ya. Terakhir sih belum ada swab buat pendamping gitu. Jadi nggak masalah kan ibunya negatif dan tetap isolasi mandiri. Kita juga harap bapaknya juga melakukan hal yang sama juga seperti itu gitu ya. Terus kalau untuk ibu 31 dari Ibu Atik 31 minggu USG masih sungsang. Posisi senam hamilnya gimana? Nah, kalau Nanti kita akan senam ya nanti hamil mungkin senam ya, Bapaknya. hamilnya bakal dipraktekin ya sama kita. Jadi diperhatikan aja Bu. Zoom-nya sampai selesai, ditungguin aja gitu. Kalau 31 minggu bisa balik normal nggak? Apa posisinya bisa berubah lagi nggak? Bisa banget. Selama hamilnya belum mencapai usia 34 minggu dan ibunya tetap bergerak aktif, itu bisa terjadi perubahan posisi. Ya, terus prosedur melahirkan di masa pandemi itu gimana, Bu? Ya, tadi seperti yang udah saya jelaskan sih, nggak ada perubahan sebenarnya. Cuma ibunya bakal di-swab di usia hamil 36 minggu dan dilanjutkan isolasi mandiri. Pendamping tetap bisa diberikan, bisa didampingi juga ya. Nah, terus buat ada IMD atau enggaknya, tergantung sama pasiennya gitu. Kalau misalnya pasiennya positif, kalau misalnya ibu hamilnya positif nih, itu nggak boleh IMD. Tapi kalau ibu hamilnya negatif, itu bisa IMD gitu. Nah, jadi kalau terus gimana dipisahin dengan bayinya? Jadi kalau misalnya ibunya positif, mau IMD-nya ya nunggu dulu hasil jadi emang nggak bisa di IMD karena perlu diperiksa dulu nih bayinya positif juga atau negatif. Kalau positif juga bisa digabung sama ibunya, tapi kalau negatif dipisah rawatnya gitu. Terus untuk yang nanya biaya swab gratis Bu. Gratis. Iya. Biaya swab gratis. Kalau untuk nanya persalinan nih Ibu Fani bisa baca di buku KIA halaman 7. Nah, di situ dijelasin lengkap tuh apa aja persiapan persalinannya gitu. Sudah cukup jelas ya Bu. Bagi bunda-bunda yang masih banyak pertanyaan, mohon dibaca buku KIA-nya Bun, jangan hanya dibawa kalau saat pemeriksaan ya Bun. Di sana banyak banget informasi kesehatan yang diberikan. Baik Bun, tadi masih banyak pertanyaan untuk Mbak Fani, tapi kita langsung beralih ke pertanyaan dari Gizi ya, terkait pembelian kacang hijau, kemudian sama dengan feses ibu hamil yang terlihat gelap nih. Silahkan Mbak Lina. Oke, tadi ada pertanyaan terkait Bu Nindya ya, apa pengaruh dari makanan apabila fesesnya sangat gelap? Loh. Cepat jawabnya. Oke, pertanyaannya tadi apa pengaruh dari makanan bila fesesnya sangat gelap? Apa bahaya dan apa yang sebaiknya dikonsumsi? Nah, ibu-ibu mungkin pada masa kehamilan kan konsumsi tablet tambah darah ya. Tablet tambah darah atau dia kan mengandung zat besi. Zat besi itu ketika ditambahkan dengan oksigen, dia akan berubah menjadi hitam. Nah, di dalam tubuh itu ketika ibu konsumsi berlebihan, dia tidak akan diserap. Jadi otomatis dia keluar sama feses. Nah, bisa jadi buang air besar yang tadi hitam itu dikarenakan karena tubuh mengeluarkan zat besi yang berlebihan, baik itu dari suplemen ataupun dari konsumsi ibu yang kebanyakan besinya gitu. Jadi nggak usah khawatir Bu, itu bukan karena permasalahan yang lain kok. Ibu yang penting ibu konsumsi tablet tambah darah aja tetap ya, agar memenuhi kebutuhan zat besinya tetap. Kemudian yang kedua tadi kacang hijau ya, tadi kan disebutkan nih apakah boleh kacang hijau dari kacang hijau besar atau harus buat sendiri. Nah, kalau kacang hijau kan itu biasanya kan sekitar 60 kilokalori ya satu kali kemasan itu. Nah, yang kita kejar kan zat besinya.
termasuk dari kalorinya. Nah, kalau misalkan ibu mau pakai kacang hijau kemasan, nah ibu masih punya hutang 240 kalori gitu istilahnya dalam tubuh. Nah, sedangkan kalau ibu bikin sendiri atau misalkan ibu beli 5 sendok makan kacang hijau ditambah dengan seperempat gelas santan dan juga gula merah 1 sendok makan kurang lebih ya. Jadi 1 porsi kacang hijau itu sekitar kurang lebih 250 kalori, ditambahkan lagi nih ibu sama telur, butir telur yang dia itu direbus, jadi sudah sampai 300 kalori. Jadi kalau misalnya ibu mau konsumsi kacang hijau kemasan, boleh, hanya pemenuhan kebutuhannya tetap masih kurang, seperti itu ya. Kalau misalkan baiknya sih tetap harus yang asli aja, yang asli bukan asli, maksudnya yang buat sendiri karena lebih natriumnya lebih rendah, gitu ya. Gitu, mungkin terima kasih. Kembali ke moderatornya. Terima kasih. Enggak ibu-ibu, sambil menunggu moderatornya ya. Mungkin masih ada yang mau bertanya, silahkan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Lina. Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi bunda-bunda tidak perlu khawatir ya, tadi yang fasesnya gelap ternyata bisa saja mengkonsumsi besi yang berlebih. Tapi tidak masalah karena memang itu dibutuhkan bunda semua di saat hamil. Baik, Bun, masih ada pertanyaan, mungkin kita akan lanjut nanti. Kita akan memasuki materi yang inti yang ditunggu-tunggu bunda semua. Sudah siap untuk senam? Siap, siap. Baik. Ada bapak-bapak mungkin yang jawab nih. Baik, bunda semua, tetap mungkin boleh videonya dibuka. Kita akan senam dipandu oleh Mbak Nur Ainun, AMD Cup. Kepada Mbak Ainun dipersilahkan. Ya. Bunda-bunda sudah diaktifkan videonya. Kita senam bareng-bareng. Bunda juga boleh ya bertanya terkait menyusui. Oke, sudah terlihat ya Bun, ada Mbak Ainun di sana. Kedengeran. Dengar. Supaya kita bisa sama-sama melihat. Jadi benar ada beberapa di rumah yang melakukan ya. Semua udah siap di atas matras. Apakah minimal boleh ada karpet masing-masing? Dan sebelumnya Wabarakatuh.
Kita satukan tubuh kita dan kita taruh semuanya di sini supaya hasilnya nanti maksimal dan bisa diulang di rumah masing-masing. Ini, oh ya, di sini saya nggak sendiri, ternyata ada teman-teman saya di belakang. Saya bawa teman-teman saya dan ini kebetulan juga lagi mengandung. Ya, ini teman saya Bidan Ayun sedang mengandung trimester kedua. Ya Kayun. Oh trimester ketiga, wow, udah mau lahiran pastinya. Bagus banget ikut senam ini. Dan di sebelah kiri saya ada Kakak Herlina, ini perawat gigi, sedang mengandung usia kehamilan trimester kedua. Lagi pegel-pegelnya ya biasanya, tidur lagi nggak enak, makan lagi lahap, tapi berat badan tetap kayak gini. Biasanya naik ya, tapi kalau senam hamil ini nanti semua dapat manfaatnya sampai ke janin-janin. Sebelumnya lagi azan, boleh kita jeda dulu? Sebentar ya, sembari kita menunggu musik, ada azan, sebentar kita jeda sedikit. Mas Ivan, musiknya udah. Musik azan dulu ya. Yang mau minum boleh minum dulu, yang mau ke kamar mandi boleh ke kamar mandi dulu. Jangan sampai lagi enak-enaknya kita bergerak ada yang ditahan-tahan. Nggak enak ya, nggak maksimal. Boleh ke kamar mandi dulu sambil menunggu azan ya. Udah siap pasti? Oh, udah banget, ini juga udah banget ya. Kelihatan di sini deh. Yang di spotlight harusnya yang ini. Sama Teddy-nya. Oke, semua udah siap yang di rumah ya? Kamera udah dibuka semua, bundanya kelihatan ada ya? Ada ya, hadir semua ya? Mantap, kita boleh langsung ke gerakan yang ditunggu-tunggu. Nah, untuk gerakan senam hamil, yang pertama kita atur posisi duduk dulu ya Bun. Kalau di rumahnya ada selimut disiapin aja, kalau nggak ada yang penting tempatnya empuk dan nggak bikin sakit kaki. Posisi duduk yang bagus, kita kan duduk, asal duduk ya, posisi duduk yang bagus itu boleh bokongnya kita singkirin lemak-lemak di bokong. Kita angkat bokong kanan, diangkat bokong kiri. Nah, supaya posisi duduk kita benar-benar tepat di tulang sakrum atau tulang duduk. Posisi bahu harus tegak, nggak boleh nunduk gini. Tegak, dadanya dibuka, putar bahu ke belakang supaya posisi kita sigap. Jadi dadanya sombong. Sombong itu artinya menghadap ke atas biar kebuka semuanya. Nah, tangan kanan boleh ditaruh di atas dada, tangan kiri boleh ditaruh di janinnya. Dari tadi bunda-bunda udah mendengarkan materi yang bermanfaat, pastinya pegel-pegel, dan pastinya ada yang ngantuk, ada yang jenuh mungkin. Di sini kita atur nafas dulu supaya ketika nafas kita bagus, konsentrasi kita maksimal, dan tubuh kita bisa bergerak sendirinya ya. Kita ambil nafas, dari sekarang ambil nafas. Ketika kita ambil nafas, perutnya kembung, dadanya naik, kita buang nafas, perut kempes, dadanya turun. Ulang lagi, ambil nafas, dadanya angkat, kasih oksigen baru untuk janinnya, buang nafas. Boleh sekali lagi,
Ambil nafas lewat hidung, pelan-pelan kita buang dari mulut, aktifkan semua organ paru-parunya. Beri oksigen yang baru sama jantungnya. Boleh sekali lagi? Ambil nafas dari hidung, buang dari mulut. Sip. Nah, kunci dari senam ini ada di nafas dan tubuh kita. Jadi usahakan gerakannya harus benar-benar seenak badan kita kalau yang baru pertama kali. Kalau yang enggak bisa lebih fokus sama nafas, nanti badannya mengikuti. Oke, sekarang kita pemanasan. Dorong kedua tangannya ke depan. Posisi duduk ingat, harus tetap sigap, nggak boleh bongkok. Tangannya kita ke depan. Di sini ambil nafas. Balik tangannya. Berbalik ke depan. Bawa kedua tangannya ke atas sambil ambil nafas. Sip. Tangan kanan kiri harus sejajar di samping telinga. Pelan-pelan kita tengokkan kepala kita ke atas. Ambil nafas. Turunkan kepala, buang nafas. Sekali lagi. Nengok ke atas, ambil nafas. Bawa kepalanya ke depan, buang nafas. Sip. Sekarang kita bawa tangan kanan kita ke samping. Pelan-pelan bawa tangannya ke samping. Gak usah terlalu jauh, posisi tetap kayak gini. Yang penting tulang panggul, punggung tetap di tempatnya kayak tadi. Kita tengokin kepala kita ke sebelah kiri. Sip, supaya janinnya terbuka lebar. Di sini ambil nafas, buang nafas. Lagi ambil nafas, buang nafas. Usahakan telapak tangan, telinga sama pinggang kita sejajar, jadi nggak miring gini ya. Gini. Ambil nafas, buang nafas. Ini masih stretch, kita pemanasan dulu. Oke, ganti tangan kiri di bawah ke badan kiri, tangan kanan balik di atas. Sejajar di atas telinga. Kita tengok ke kanan. Sip. Tahan, ambil nafas, buang nafas. Lagi, ambil nafas, buang nafas. Sekali lagi. Sip. Kita taruh. Sekarang kita taruh kedua tangan di bahu. Ya, kedua tangan letakin di bahu. Kita angkat bahu kita sambil ambil nafas. Buang ke belakang, buang nafas. Lagi berulang nafas, ingat tetap harus diatur. Di belakang, buang nafas. Relaxin semua otot-otot panggulnya. Bahunya yang pegel-pegel. Kita aktifkan dulu. 2 kali lagi, buang nafas, buang nafas. Sekali lagi, ambil nafas, buang nafas. Sip. Bagian atas udah semua, udah rileks. Sekarang posisinya telapak kaki bertemu. Ingat duduknya tetap harus sigap supaya tulang punggung belakang ini panjang. Kadang yang bikin pegel tuh kita selalu lordosis, bentar begini, kita terlalu ke depan gitu ya, Bun. Nih, kelihatan ya? Kalau ngap gimana, Mbak Ainun? Kalau apa? Ngap. Ngapnya barusan atau sebelum? Baru. Kalau ngap boleh istirahat dulu, nggak usah dipaksain, minum air putih dulu. Relax dulu, yang kram-kram juga boleh istirahat dulu, nggak usah dipaksain ya. Nanti boleh ikut gabung lagi. Oke, silakan lanjut, Mbak Ainun. Kita lanjut ya. Lanjut. Telapak kaki bertemu. Terus ini kita gantung, jangan dijatuhin. Pahanya digantung, ditahan. Badannya tetap lurus tapi agak dibawa ke belakang. Di sini ambil nafas. Kita belokin badan kita ke kanan. Ambil nafas di depan, buang nafas. Sip.
Ambil nafas. Nah, ini fungsinya kalau untuk yang trimester ketiga, kita ambil nafas, buang nafas ya. Ini untuk mempercepat penurunan kepala, karena yang diaktifkan di sini pintu panggul atasnya. Buang nafas. Di belakang, ambil nafas. Untuk yang sakit-sakit pinggang, di sini juga bisa mengurangi rasa sakit pinggang. Boleh sekali lagi. Tahan di belakang. Ambil nafas, buang nafas. Buang. Sekali lagi, nafasnya tetap diatur karena nafas yang baik akan mempengaruhi tubuh dan konsentrasi kita. Sekarang kaki kiri lurus. Kaki kanan kita buka. Lurus, kaki kiri, kaki kanan dibuka. Untuk yang hamilnya besar, jangan gini ya. Kalau gini dia menekan perut, jadi buka selebar-lebarnya. Dibuka selebar-lebarnya. Gini. Tangan kanan ditaruh di atas, tangan kiri ditaruh di belakang kiri. Ingat kalau perutnya yang udah besar dibuka selebar-lebarnya kayak bidan ayun. Kalau masih kecil aman, tapi boleh dibuka juga supaya melatih tulang selangkangan kita. Biasanya kalau melahirkan harus dibuka lebar ya. Nah, sekarang ambil nafas, tangannya bawa ke bawah. Ambil nafas, dorong ke kiri, buang nafas. Nah, paha kanan ingat ditahan, jangan ikut belok. Lagi, ambil nafas. Balik ke kiri, buang nafas. Paha kanan ingat ngikut gerak, jadi ditahan. Berasa ya? Lagi, ambil nafas. Kita tengokin sejauh mungkin ke belakang. Sekali lagi. Ini untuk mengaktifkan tulang selangkangan kita. Buang nafas. Taruh kaki kanannya. Gerak-gerak dulu. Kalau yang keram atau linu-linu sendiri boleh senyamannya aja ya bun ya. Nggak usah dipaksain. Seenaknya aja. Sekarang tadi kaki kanan ada, kaki kirinya juga harus diajak gerak. Kita buka kaki kirinya. Kaki kanan lurus. Ingat telapaknya jangan down, harus up, dibuka. Nah, sekarang tangan kanan kita taruh di belakang. Ambil nafas dari atas. Inhale. Exhale. Lagi. Ambil nafas. Nengok ke belakang kanan. Buang nafas. Lagi, ingat nafasnya harus enak. Harus diatur. Oke, sekali lagi. Ambil nafas, nengok sejauh mungkin, buang nafas. Lurusin kakinya. Kita gerak-gerak dulu. Nah, kalau yang kakinya suka kram, sebelum tidur biasanya kaki suka kram. Ya, atau kalau lagi diri kelamaan suka kram, kakinya boleh. Caranya sebelum tidur ini harus rutin. Supaya manfaatnya dapat harus rutin. Kakinya ditarik kayak gini. Kalau yang nggak nyampe, kayak bidan ayun nggak nyampe, nggak apa-apa. Senyamannya, kalau nyampenya segini boleh. Yang penting bahwa betis ini ditarik. Jadi otot-otot yang tegang dipaksa ditarik supaya lentur. Ambil nafas, buang nafas. Kalau bisa boleh gini, kalau nyampenya segini. Ambil nafas, buang nafas. Ini rutin sebelum tidur ya, Bun. Ambil nafas, buang nafas. Sakit itu tanda ototnya ketarik, jadi nggak apa-apa lanjutin, ya. Karena otot itu sifatnya harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, dia akan begitu terus, nggak lentur. Oke, sip, mantap. Sekarang kita lanjut ke posisi table pose ya, Bun.
Apa posisi table pose? Ini fungsinya untuk kekuatan otot tangan, otot panggul, dan kaki kita. Supaya nanti kalau habis melahirkan, mengurangi keluhan dan meningkatkan energi dalam mengurus anak. Apalagi kita anaknya ada yang 4 gitu ya, harus bersinergi mengurus anak. Masih kuat ya Bun? Oke, kita lanjut. Sekarang posisi table pose, kalau ada handuk kayak bidan Ayun, ada handuk, boleh ditaruh di sini ke Ayun untuk nahan tulang kering kaki kita. Nah, untuk nahan bukul dan tulang kering kita. Kalau ada handuk di rumah boleh dipakai ya Bun. Kalau nggak ada, yang penting matrasnya nyaman dan nggak sakit buat kita bergerak. Siap ya? Posisi table pose itu seperti ini. Nah, sekarang kita harus relaksasi dulu pada otot punggung. Kita bawa kepala kita ke atas, nengok ke atas, ambil nafas, bawa ke bawah, lihat perutnya, buang nafas. Jadi duduknya benar-benar ke arah perut. Ambil nafas di atas, nengok ke perut, perutnya dikunci, buang nafas. Lagi ambil nafas, buang nafas. Sekali lagi ya, kita ambil nafas sejauh mungkin, nengok, nundukin ke perut, lihat perutnya, buang nafas. Sip. Sekarang kita mau aktifin tulang panggulnya, kita gerak-gerakin. Nah, jarang kan kita goyang-goyang gitu, jarang ya. Sekarang kita bawa bokong kita ke dalam. Ambil nafas, dorong ke belakang, buang nafas. Lagi ambil nafas, bawa ke dalam, buang nafas. Gitu ya. Kelihatan ya? Dorong lagi bokongnya, bokong dibawa ke dalam gini. Kunci, vaginanya ngunci. Buka, buang nafas. Lagi bokongnya bawa ke dalam. Nah, mantap, betul. Ambil nafas. Dibuka, buang nafas. Pakai sip. Kita duduk dulu, napasnya dibuang dulu. Relax, ini masih gerakan yang belum berat. Ya. Sekarang boleh kita ke posisi kaki kanan ditaruh di depan. Nah, kalau ada handuk yang ditatakin ini enak biar nggak sakit. Tapi Kairlina juga enak ya, aman. Ini taruh di depan. Terus kita angkat tangan kita ke atas. Kedua tangan sejajar di atas telinga, bawa badannya ke depan. Sip. Ambil nafas, buang nafas. Dorong lagi, turun. Ke posisi semula. Kalau sakit, tetap dilanjutin. Karena ini untuk ngebuka tulang selangkangan kita ya. Nggak apa-apa, diatur kesakitannya dengan nafas. Kita bawa lagi badannya ke depan. Angkat tangannya, ambil nafas. Tangan di sini. 4, 5, 6, 7, 8. Sip, taruh kakinya. Gimana Bidan Ayun? Tadi kaki kanan, sekarang lanjut ke kaki kiri ya Bunda ya. Posisi kita siapkan lagi, kaki kiri taruh di atas, di depan. Bawa badan kita ke depan, tangannya sejajar dengan telinga, ambil nafas. Buang nafas. Taruh dulu tangannya, Kak Ayu. Nah, lagi sekarang kita ambil nafas. Buang nafas. Tahan di sini posisinya. Tetap nafas. 4, 5, 6, 7, 8. Sip. Ke posisi semula. Nah, di sini
aku punya gerakan yang enak banget buat mengistirahatkan badan kita kalau pulang dari luar atau ibu yang kerja. Bisa dipraktekin di rumah, posisi istirahat dan rileks pada ibu hamil yang enak kayak gini. Nah, kebetulan tadi ada yang nanya ya, Kak, bayi sungsang itu senamnya kayak apa? Ini juga bisa buat bayi sungsang. Jadi posisinya, telapak kaki nempel, kedua paha dibuka lebar sejauh matras. Jadi gini, kedua tangan pegang matrasnya sejauh mungkin, langsung kita taruh badan kita gini. Untuk yang bayinya sungsang, itu dadanya harus ditempel banget ke lantai. Kalau yang enggak boleh senyamannya. Kalau yang bayinya sungsang, dadanya nggak boleh. Kepalanya boleh kanan, boleh kiri. Nah, kalau ada suami di rumah, ada lah ya Bun ya. Maksudnya kalau suaminya ada di rumah, pas lagi kayak gini bisa disuruh pijitin pinggangnya gini. Tuh, enak ya? Lanjut katanya. Nah, ini bisa minta tolong suaminya buat dipijitin karena ibu hamil itu wajar kalau sakit pinggang, sakit punggung karena ototnya emang jarang diaktifkan, jarang digerakin. Makanya harus sering digerakin di rumah boleh. Kayak gini minta pijit suami di sini ya Kak ya. Nah. Sip. Oke, ini bisa dipraktekin setiap mau tidur ya Bunda semua ya. Oke, kembali ke posisi semula. Enak? Ntar malah tidur ya kalau enak. Nah, itu posisi untuk relaksasi dan kalau emang bayinya dinyatakan sungsang boleh kayak gitu. Setiap habis sholat kalau sungsang dirutinin lagi. Kalau misalnya posisi bayi kita bagus, belum tidur aja. Ya. Sekarang kita lanjut ke posisi selanjutnya. Ini ada posisi jongkok. Kita ke table pose dulu. Table pose. Kaki kanan ditaruh di luar tangan kanan. Nah, kalau bisa langsung kaki kiri taruh di luar tangan kiri. Kalau nggak bisa sebisanya. Nah, kita buka, kelihatan di kamera ya? Kita buka pahanya, batasnya sama tangan kita gini. Jadi jangan gini, harus dibuka lebar. Di sini kita atur napas, ambil nafas, buang nafas. Nggak boleh jingke, ingat. Terus menginjak bumi, dadanya dibuka, tetap atur nafas, ambil nafas, buang nafas. Masih, ini sangat baik untuk persiapan persalinan. Mulai dari hamil muda juga bagus banget dilakuin. Semakin muda kehamilan, semakin bagus kalau kita aktif bergerak kayak gini. Nafas, buang nafas, masih diatur. Sekarang kita bawa badan kita ke depan, bokongnya diangkat. Kita bangun, berdiri. Kalau pusing, meremin matanya dulu, jangan pindah tempat. Ayo kok. Kalau pusing karena baru bangun, dari duduk boleh dimeremin dulu matanya ya. Sip ya. Ada yang pusing boleh istirahat dulu. Kalau kunang-kunang meremin matanya boleh melek lagi. Kunang-kunang enggak? Kunang-kunang. Aktif ya. Bunyi aktif ya. Nah, sekarang kita relaksasi dulu, kakinya digerakin. Ini kita untuk memberi kekuatan pada paha. Biasanya kalau kita lagi mau persalinan tuh ada yang keram-keram ya. Nah, ini kita aktifkan lagi otot pahanya. Kita bawa kaki kiri kita ke belakang, Kak. Kaki kiri di belakang, kaki kanan di depan. Tangannya kita taruh di atas. Nah, badan kita harus ngadep ke depan, nggak boleh miring gini.
Maka tetap harus ke posisi yang bagus. Nah, betul. Jadi pinggangnya diputar. Jadi betis kiri berasa ya. Ambil nafas, buang nafas di sini. Kita dorong ke belakang. Turun tangannya. Tangannya kita turunin. Kita mulai lagi ambil nafas. Bawa lagi ambil nafas. Buang nafas. Sekali lagi ambil nafas. Buang nafas. Ambil nafas lagi, tahan di sini. Tahan, ambil nafas, buang nafas tetap. Rasakan di bagian betis kiri, paha kanan, dan lengan. Ambil nafas, buang nafas. Sip. Kembali semula, kakinya ditaruh, gerak-gerak. Mantap. Sekarang ganti ya Bun ya. Kaki kanan ditaruh ke belakang. Posisinya sama kayak tadi. Tangannya di atas. Pinggang harus ngadep ke depan, nggak boleh miring gini. Pinggang ke depan. Tahan di sini, ambil nafas, buang nafas. Masih. Kita turunin kedua tangannya, dorong ke belakang. Ambil nafas, bawa badannya ke depan. Buang nafas, turunin tangannya. Lagi. Ambil nafas. Lagi mundur ke belakang. Sekali lagi ya. Buang nafas. Akhir kita tahan. Ambil nafas. Sip. Kita rasakan dulu betis kiri, betis kanan, paha kiri, dan tangan. Sip, kita taruh tangannya, kakinya ke tempat semua. Gerak, 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 gerak. Masih kuat ya? Masih kuat. Nah, sekarang ini ada posisi squat. Kalau yang suka olahraga itu, squat itu emang untuk kekuatan paha. Tapi kalau untuk ibu hamil itu bukan cuma kekuatan paha, tapi ini untuk kekuatan semuanya. Jadi kuncinya ada di sini. Jadi posisinya kaki dibuka selebar matras dulu. Kalau nggak pakai matras, boleh sejajar tangan sama kaki. Jadi jangan terlalu kecil. Sejajar tangan sama telapak kaki kita. Turun. Nah, di sini ambil nafas, bangun, buang nafas. Lagi ya. Ambil nafas, buang nafas. Lagi, buang nafas. Nah, stop dulu. Di sini aku kasih kuncinya. Jadi ketika ibu hamil itu mau melahirkan kan ada kontraksi ya. Biasanya kalau kita kontraksi itu kan ada 3 tipe nih. Ada yang diem aja, tahu-tahu tapi nanti pingsan atau shock. Ada yang ketiga ini dia tetap tenang, makin sakit dia makin tenang, dan bisa atur nafas. Nah, caranya ada di sini. Semua harus fokus ya. Caranya ada di sini. Jadi nanti aku kasih waktu dalam waktu 60 detik. Bunda-bunda semua harus tahan dalam posisi yang tidak nyaman. Oke? Nah, karena kontraksi itu kan tidak nyaman di situ. Ya. Oke, sekarang kita mulai posisi squat kayak tadi. Turunin badannya, tangannya dipegang. Ambil nafas di sini, buang nafas dulu. Sekali lagi,
Nah, bangun dulu. Posisi terakhir ditahan, aku hitung sampai 60 detik. Dalam kondisi apapun tetap harus squat. Kuncinya ada di nafas. Nah, kalau nafasnya bagus, pasti kuat nahan sampai 60 detik. Kita sama-sama turunin badannya. Mulai dari sekarang ya. Nah, ini posisi untuk melatih kesiapan kita untuk menemui kontraksi. Karena kontraksi itu hal yang harus dirasakan dan dijalani. Nafasnya tetap diatur. Ingat, semakin nggak kuat, nafasnya ambil lagi makin dalam. Masih. Semakin nggak kuat, mindsetnya harus kuat. Dikit lagi gitu. Nafasnya diambil terus. Semakin lama semakin sakit, nafasnya semakin bagus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu untuk merubah dan membiasakan kita dalam kondisi nggak kuat, tapi nafasnya tetap harus gitu. Terus mindset kita harus dibawa kuat nih gitu. Ya, karena kalau nggak didukung sama mindset pasti nggak kuat semuanya ya. Sip, bagus, keren Bunda, semua keren. Sekarang kita posisi keduduk lagi. Kita pendinginan. Kita bawa badannya ke bawah. Posisi jongkok, table pose. Kita duduk biasa. Nah, masih enak? Pendinginan. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Ngilu. Pendinginan kita ya. Kakinya dibuka lebar, silanya gini ke ayun. Nah, punggung dipanjangin. Sekarang kita kembalikan nafas kita dulu yang tadi udah megap-megap. Ambil nafas, buang nafas. Lagi. Kita kembalikan semua tubuh kita yang tadi udah kita paksa bergerak. Stop. Sekarang tangan kanan tarik kepalanya supaya nggak ada kerang-kerang di leher. Atur nafas. Ganti tangan kiri pegang kepala, tangan kanannya dilurusin. Ambil nafas, buang nafas. Kita menengadah ke atas, gini. Nafas, buang nafas, nengok ke bawah, lihat ke perutnya. Siap, ambil nafas, buang nafas. Sekarang, telapak tangan ditaruh di dada, yang kiri pegang janinnya. Ini musiknya mati. Nah, posisi di nafas kita atur lagi. Boleh matanya dipejamkan dulu supaya kita istirahatin. Kita ambil nafas dari sekarang, ambil nafas, buang. Kita istirahatin badan kita semua. Kita kembalikan lagi pikiran baik kita. Apa-apa yang kita lakukan hari ini, semoga bisa merubah semua pikiran jelek kita kepada tubuh dan janin kita. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berdampak sangat baik untuk tubuh kita,
dan janin yang dalam tubuh kita. Tangan kiri kalian memegang janin yang ada dalam kandungan kita semua. Kita ajak ngomong dia setiap saat. Kita kasih pikiran-pikiran baik kita sama janin dalam kandungan kita, bahwa dia akan terus tumbuh dengan sehat, akan terus berkembang dengan baik, akan terlahir menjadi anak yang terus sehat dan berkembang dengan baik. Kita keluarkan pikiran baik kita supaya air ketuban yang ada di dalam kandungan ini cukup, supaya air ketubannya jernih, supaya tali pusatnya kuat, kokoh, dan selalu menutrisi janin dalam tubuh kita. Kita rubah semua pikiran-pikiran yang buruk yang selama ini menghantui kita. Apapun itu, kembalikan semua dalam pikiran yang baik untuk janin yang tumbuh selalu dengan masa depan yang lebih baik. Sekarang ambil nafas yang dalam, buang nafas. Setelah dari kegiatan ini, tubuh kita menjadi tubuh yang jauh lebih baik, yang jauh lebih sehat, jauh lebih bersinergi dari sebelumnya. Setelah kegiatan ini, janin kita menjadi janin yang lebih kuat, menjadi janin yang siap dilahirkan lewat jalannya. Kasih tahu dedeknya ya, Dek, kalau nanti lahir lewat bawah ya, lewat panggul, lewat jalanan yang semestinya, supaya semua berjalan lancar, tidak ada kendala di ibunya dan janinnya. Sekarang ambil nafas lagi lebih dalam, buang nafas, ingat nafasnya terus yang baik kayak gini, buang nafas, ambil nafas, buang nafas. Selesai, tepuk tangan buat semuanya. Keren. Nah, gerakan ini boleh diulang-ulang. Kalau mau maksimalnya, mendapatkan maksimal khasiatnya, ini bisa diulang minggu 3 kali. Ya, gerakan-gerakannya nggak usah banyak-banyak. Yang tadi aja yang diingat itu rutin seminggu 3 kali. Kalau mau lebih banyak lagi, mau tahu lagi khasiat-khasiat macam-macamnya, ada di YouTube. YouTube siapa aja cari, Puskesmas Cilandak juga menyediakan. Puskesmas Kecamatan Cilandak, ya. Boleh digali informasi sebanyak-banyak supaya kita semakin banyak manfaat tubuh kita. Jangan lupa juga di subscribe channel YouTube kita, Puskesmas Kecamatan Cilandak. Oke, Bun? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ainun. Bagaimana Bun? Sudah semakin bugar, sudah senam bersama. Jangan lupa minum, ya. Minum dulu ya Bun. Baik. Alhamdulillah tidak terasa sudah 2 jam kita bersama. Dari mulai materi sampai dengan senam, semua sudah terlewati dengan baik. Bunda semua juga sudah terlihat semakin segar nih ya, karena sudah senam. Jangan lupa ya Bun ya, kita boleh senam setiap 1 minggu sekali, benar Bunda Ainun? Kalau untuk senam bagus seminggu 3 kali, berarti sama ya seperti wanita tidak sedang hamil, tetap olahraga. Baik Bunda, karena sudah 2 jam kita bersama, maka kita akan mengakhiri sesi kegiatan kelas Bumil Cemerlang ini. Bunda-bunda semua tidak perlu khawatir, Bunda yang mungkin ketinggalan tadi materinya dan mau mengulang lagi, bisa nanti di channel YouTube kita di Puskesmas Kecamatan Cilandak. Mohon Bunda semua untuk like,
dan subscribe, komen, boleh ya. Di view berkali-kali juga boleh. Wah, terima kasih banyak ya Bun. Baik, Bunda semua juga bisa mendapatkan informasi dari kami di YouTube tersebut maupun di Instagram kami Puskesmas Kecamatan Cilandak. Jangan lupa di follow. Baik, Bunda sudah mengisi daftar hadirnya ya Bun. Terima kasih. Kemudian kami informasikan juga Bunda, untuk kelas Bumil Cemerlang insya Allah akan diadakan setiap 2 bulan sekali ya Bunda. Jadi nanti untuk update informasinya boleh lagi join lagi di Zoom kita. Mungkin Bunda punya teman atau tetangga dan keluarga dekat dari rumah yang sedang hamil juga boleh join di Zoom selanjutnya. Baik Bunda, ditunggu saja ya nanti undangannya. Baik, boleh saya simpulkan untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Yaitu Bunda semua untuk perlu diingat selama hamil di masa pandemi COVID, rajinlah mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, atau jika tidak ada dan terpaksa harus menggunakan hand sanitizer, bawalah setiap Bunda keluar dari rumah. Jangan lupa selalu pakai masker kain 3 lapis, dan dibawa saat Bunda keluar rumah untuk berganti selama 4 jam sekali. Bunda diharapkan juga untuk tidak menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut jika tangan belum dicuci. Kemudian Bun, untuk selalu diingat menjaga jarak dengan orang lain setidaknya 1 sampai dengan 2 meter. Tidak perlu keluar rumah jika tidak penting-penting banget. Ya Bun ya, untuk ke pasar pun paling lebih baik 1 minggu sekali. Kemudian menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Rutin membersihkan permukaan benda-benda yang mungkin kita sering sentuh seperti handphone ya Bun ya. Kemudian meja makan hingga meja kerja jangan lupa didesinfeksi. Kemudian konsumsi terakhir ya, konsumsi makanan sehat dan bergizi serta rutin berolahraga. Baik Bunda, untuk bunda-bunda yang mungkin sudah trimester 3 dan ingin berkonsultasi di polilaktasi, boleh banget Bunda, kita ada polilaktasi di Puskesmas Kecamatan Cilandak setiap hari kerja Bun ya. Jadi Bunda mau kapan misalnya sedang cuti lagi bekerja boleh datang ya. Jamnya juga jam 7.30 sampai dengan pukul 3 sore. Baik Bunda, kami akhiri kegiatan ini. Terima kasih banyak Bunda sudah join. Semoga sehat selalu. Mohon dibuka videonya, kita akan foto bersama Bunda. Nah, bunda-bunda semua jangan lupa tadi mengisi daftar hadir, di foto karena kita akan ada souvenir yang akan dikirimkan melalui kader dan kader yang akan memberikan kepada bunda semua. Ya. Boleh dihidupkan videonya. Ibu Nopi PL, Dewi 64 Mulyani, kemudian Ibu Wijayanti, Ibu Intan, Ibu Isna, Ibu Atik, Ibu Andriani, Ibu Wulida Aulia. Baik Bunda, boleh kita foto di slide pertama C. C untuk Cilandak Cemerlang. 1, 2 slide pertama, 1, 2 cheese. Baik, slide kedua. Oke, kita lanjut ya Mas Rizal. Slide kedua. 1, 2, 3. Dokter nggak di sini. Ini bisa. Lagi ulang Jal. Oke, tapi sholat dulu deh. Nah, ayo Jal, lagi Jal. Slide kedua. 1, 2. Ya, cek. Ya, 1, 2.
Baik, terima kasih Bunda semua yang sudah ikut join. Semoga kita dapat bertemu kembali di virtual. Semoga insya Allah di bulan Januari, kalau tidak ada halangan, sudah tidak virtual lagi ya Dokter Wiwi ya. Kita bisa melaksanakan di Erpetra. Nah, Dokter Wiwi ini adalah salah satu inovatornya nih untuk kelas Bumil Cemerlang. Halo Dokter Wiwi. Terima kasih Dokter Wiwi. Baik, Bunda, terima kasih. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan siang. Jangan lupa Bunda. Alhamdulillah wa syukur. Terima kasih guys. Masih nyala, Mbak. Untuk teman-teman kelurahan, puskesmas kelurahan, petugas, mohon dibuka videonya, kita evaluasi. Bagi bunda-bunda, boleh di live. Terima kasih. Untuk petugas kelurahan, petugas puskesmas kelurahan lebih tepat.